Awal mulai digigit gitu ya, atau disuntik sama belalainya, mula-mulanya gosong begini dia, berarti belalai itu dia membawa racun atau bakteri. 1 bulan kemudian dia berubah kembali hijau, tapi dia ini yang merica, yang mamang dikasih obat kan, cuma ada satu hal yang tidak dipangkas gitu, dia hidup sama hijau tuh kan, lama kelamaan. Nah ini bekas anunya, suntikannya dia. Nah dia berlubang kan, bekas suntikannya. Nih ada dia berlubang tuh. Nah, di sini udah tertular dia, bukan hanya di batang pokok aja, baru dia di lanjaran atau cabang dia hantam juga, disentut juga kan. Masang belalai nih begini dia, bekas sentutannya hitam-hitam begini. Nah ini kita obati ya, dikasih obat yang hasil resep yang mamang kebun olah rekapitulasi sendiri atas petunjuk dari keluarga kita yang ada di daerah Banten atau Malingping gitu kan. Nah, karena orang tuaku atau buyut-buyutku dari zaman dulu tidak pernah lepas, selalu menanam merica. Nah kita selalu meneliti, selama disentut macam begini gosong, baru berlubang begini kan. Nah ini udah mengendap ada penyakit di dalam ini. Kita dikasih dikasih ada cirinya, tanaman yang kena kentutan. Ini selama dia dari awal menyuntikan belalainya sampai sekarang mungkin ada 2 bulan. Nah, dia luka kan seperti begini, padahal di dalamnya udah memang dia bawa penyakit, di dalamnya udah masuk. Nah lama kelamaan bentuk yang ranting itu berubah jadi begini, dia bentuknya tuh sakit, dia menguning gitu. Nah membusuk pas bekas suntikannya itu, suntikan belalainya. Nah kita memprediksikan istilahnya mencari solusi berapa lama dia sampai kumat. Ternyata sampai sekarang kita udah menginjak 3 bulan gitu kan. Ini diobati tapi tidak dipangkas yang kenanya. Nah biarin aja, dicoba kita nanti kan mau sembuh enggak. Nah mungkin menginjak ke 4 bulan kita penasaran, tunasnya bagus gitu ya, daun bagus, cuma dia kerdil, berlubang-lubang si daun itu gitu. Nah macam begini dia tuh, berlubangnya macam begini dia. Nah lama-lama kita penasaran, ternyata meskipun daun subur ya, hijau, cuma beda kerdil gitu, jadi kerdil tuh. Ini ditanggulangi sama kita, dikasih obat atau ada solusi obat yang kita bikin tempo hari, kita diobat ini, cuma kita nggak dipangkas. Nah dibiarkan, kepingin tahu apa itu obat itu
bisa menyembuhkan atau enggak. Ternyata obat itu hanya bisa menggemburkan, menyuburkan kan. Ternyata dia penyakitnya enggak sembuh gitu. Cuma dia subur. Suburnya sampai begini dia tunasnya tuh. Tapi dia sakit-sakit. Di setiap ruas dia sakit nih. Tunasnya banyak tuh. Nah, ini kan di sini dia. Nah, gendeng dia. Bagus tunasnya. Daunnya bagus, subur gitu. Cuma dia itu keadaan daunnya nggak enak dilihat gitu. Nah, kita penasaran kan, ini nih 5 tahun kok belum ada perkembangan. Tunas sih bertunas gitu, tapi beda, daun itu berlubang-lubang terus gitu ya, nggak sembuh-sembuh gitu. Kita penasaran, di mana dia punya penyakit. Ternyata dari awal di atas itu sekitar dia punya lubang di bawah itu 1, 2, 3, 4 sampai 10 ruas, baru dia udah mengendap penyakit memang. Penyakitnya kan lihat dia ruas gosong gitu kan, kita potong akhirnya dibuka. Ternyata bentuk batang pokok itu macam begini. Nah ya nih macam begini. Udah habis dalamnya ini nih. Tapi keluarga aku bilang ya, ini bukan penggerak batang, busung katanya. Ya ada orang yang bilang busung gitu. Hidup sih hidup, tapi tidak memadai gitu. Karena ada penyakit di dalam. Nah, kita cari gitu ya. Ternyata dia kan hidup sih hidup, tapi berlubang tuh begini. Sedangkan kalau udah berlubang di dalam, tidak bisa menjadi bagus lagi, malah ditempati semut. Nah ini nih semutnya nih, masih semut. Nah terus yang ke atasnya yang agak muda, mungkin ini selama 5 bulan ini ya sudah hampir 6 ruas yang dimakan sama bakteri. Lama kelamaan itu bakteri jadi dewasa, jadi ulat juga. Nih macam begini dia ulatnya nih. Ini ulat penggerek batang atau busung batang gitu ya. Dibilang busung itu kayak membusuk, berlubang kayak begini. Ini pas awal dari ruas paling bawah kita ambil ini. Ini kan bercabang, di bawah ini kan di bawah ini bercabang dia. Di bawah ini ada ruas baru bercabang macam begini. Nah cabangnya kan, nah macam begini. Nah baru cabangnya macam begini penyakit. Nah di atasnya nah berlubang gitu. Ternyata yang ini pasti berlubang juga. Nah kelihatan dari luar kan nggak tahu gitu ya, bagus atau enggaknya. Ternyata kita buka tuh, dipotong, baru kita mengobati rasa kepanasaran. Kok kenapa ini udah dikasih obat, cuma kita nggak potong kok begini daunnya kerdil gitu ya. Diseleksi hampir rata, ada sekitar 10 pokok yang daunnya kerdil hijau, tapi hijau subur, berbuah hijau berbuah gitu. Tapi dia keadaannya kerdil, daun itu tidak memadai. Nah ini ulatnya. Nah ulat yang dia makan di dalam batang ini. Dia subur juga. Kalau diobat itu tidak lagi menguning, dia daun itu subur. Cuma buah jelek tuh, buahnya kan macam begini. Baru dia berlubang-lubang macam begini ya. Nah daunnya itu berlubang, baru macam begini juga berlubang, gak sehat dia. Hijau sih hijau, subur, bertunas biasa, berbuah biasa gitu ya. Nah tentunya kita penasaran apa dia itu penyakitnya. Ternyata di dalam ini yang dibilang busung ini nih ulatnya nih.
ulat yang memakan batang merica. Itu ya pendapat Mamang, misalnya kalau meskipun di obat yang bagus atau yang mahal memenuhi standar industri, kalau tidak batangnya dibuang atau dipotong, tidak mungkin dia pulih kembali. Satu hal, rasa penasaran Mamang kebun selama 5 bulan selalu merhatikan penyakit apa yang ada di tanaman merica atau lada gitu. Nah dia habis dipasang belalainya itu semacam belalang, bentuknya seperti belalang, tapi dia punya belalai. Kalau belalang tidak, dia itu punya taring. Kalau belalang, kalau ini sejenis belalang tapi dia punya belalai. Kalau ukurannya kurang lebih 3 ukuran dari nyamuk gitu ya, agak ada besar gitu. Yang awal-awal menyuntikkan atau istilahnya masang belalai, menyedot, nggak tahu apa yang di dalam ini, mungkin dia suka juga kan, akhirnya dia menyimpan bakteri. Kemungkinan ini ya lama-lama bakteri bisa menjadi penyakit ulat gitu ya. Nah, coba lihat ulatnya ini, lumayan. Kalau kemarin sebulan yang lalu ulat ini belum kelihatan. Nah, kalau sekarang nih udah lihat ya. Dia makan ini, makan batang. Ini ulat dari lanjaran pokok batang merica gitu kan, yang mungkin disedot di sebelah ruasnya. Akhirnya kan begini dia tuh berlubang. Nah, berlubang karena itu binatang kalau datang banyak gitu ya, bukan 1 atau 2, mungkin begitu. Kalau mungkin dia merasa kekenyangan, dia tidak bisa terbang juga, mungkin begitu. Ini bekasnya ini nih. Nah, berlubang ini. Nah, berlubang. Nah, dia turun di sini. Dia turun ke bawah, dia ulatnya ini. Dia makan. Itu. Makanya kalau kita ke kebun harus selalu memperhatikan. Kita menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil, ternyata merica itu mengidap penyakit gitu. Bagus, perkembangannya hijau. Nah, hasil obat itu ya 5 bulan yang lalu bagus, dia pertumbuhannya bagus lah gitu, hijau tebal. Cuma daun tidak normal gitu. Jadi timbul rasa kepenasaran, kenapa ini enggak sembuh-sembuh yang ini ya. Ternyata kita beranikan diri, dipotong, dicari, masih ada, ternyata dia tuh masih ada penyakitnya. Bahkan kunci utama untuk mencari penyakit yang ada di tanaman lada, selain dipotong, dibuang jauh-jauh gitu, dikumpul di tempat sampah baru dibakar, karena lama-lama dia membawa bakteri, satu sama lain saling ya. Ini biasanya diserang di habis musim hujan, macam sekarang. Dulu 5 bulan yang lalu kan keadaan hujan di daerah Kaltim lumayan, curah hujan banyak gitu. Mungkin semua binatang atau semua telur-telur bakteri hidup gitu ya. Nah, ini macam begini, kita diperhatikan. Ini proses kita meneliti ini kemungkinan menginjak sekarang itu hampir 5 bulan lebih lah ya. Sedangkan pengobatan dari 5 bulan itu
waktu kita diobat itu baru ketemu 3 bulan. Terus kita diproses pemotongan, yang dipotong bagus perkembangannya, yang tidak dipotong ya kayak begini. Nah, ini menginjak mungkin ini kurang lebih kalau 6 bulan ini. Jadi prosesnya begini, ada ulat, banyak ulat ini tadi, tapi pada jatuh gitu ya. Yang masih lengket di tempat ampasnya dia masih ada, ini satu nih ulat. Dia makan, nggak punya malu itu, digosoknya juga di dalam itu. Bapak-bapak para petani yang suka menanam merica ini, kalau di daerah Banten ya, keluarga kita bilang ini busung katanya. Ada gampang dan mudah obatnya, resep baru, cuma kita mungkin tidak pakai itu resep baru, karena kalau meskipun dikasih obat berapa mahal pun juga, kalau tidak dipotong yang penyakitnya itu percuma. Contoh ya ini gitu kan, kita pakai cara dulu orang tua, diiris pakai cutter, baru dimasukin tanahnya udah dicampur dengan obat yang tertentu, tetap aja nggak sembuh gitu, karena belubang itu udah jauh, di mana dia belubangnya. Nah, waktu kemarin waktu kita diseleksi pohon itu belum ketemu ulatnya. Mungkin prosesnya 1 bulan, ini udah kelihatan sekarang besarnya ulatnya ini. Ya, ulatnya ini. Oh gitu aja kerjanya tuh. Kudak gitu. Lama-lama busuknya dimakan begitu. Nih, ya. Tuh. Nah, macam ini kan. Ini nih. Ini dia beraknya ini. Berak habis dimakan, mungkin dia berak kumpul sini ini. Macam begini. Ini merica batang dalamnya ini. Macam tembakau dia. Nih. Mungkin di sini juga banyak kayaknya telurnya ini. Telur sumber untuk penyakit ya. Nah, ini juga kalau udah berlubang begini, coba. Dia senang udah berlubang begini, yang masuk tuh semut. Semut yang agak kuning kecil gitu ya. Kalau kena kulit ini rasanya gatal ini. Ini lubangnya dipakai sembunyi semut ini ya. Ya di bawahnya, sedangkan dia di bawahnya ulat macam begini ya. Dia lebih suka di pas-pas ruasnya itu. Coba lihat ulatnya ini ya. Gitu aja, kudak. Ini yang dia berdomisili di batang ruas, di batang merica yang kena penyakit gitu. Meskipun hijau kelihatannya subur, ada perbedaannya. Daunnya kerdil gitu ya, baru ada berlubang-lubang gitu. Berlubang itu awal-awalnya warna coklat gitu, tapi lama-lama dia jadi lubang juga, yang coklatnya hilang jadi hitam, akhirnya jadi begini daunnya nih. Nah ini penyakit. Makanya punya kita ini ya, ada yang sisa dari tanah itu sampai kandas, cuma kita nggak berani nyabut gitu, karena kan masih bagus, dipotong itu ke bawahnya nggak usah dicabut gitu. Coba lihat dulu perkembangannya. Ada sampai habis rata tanah yang kita potong ini. Ada yang sisa 20, ada yang dari tanah itu sisa 50, ada yang sisa dari tanah itu 1 meter. Tergantung kita menyeleksi per batang itu di mana dia berlubang gitu. Nah, dari situ berlubang baru dilewat 1 ruas dipangkas gitu.
Makanya bapak-bapak, resep yang kita telah ungkapkan ya sedini hari untuk menjaga penyakit yang menyerang di batang merica semenjak dia mau ganti cuaca. Misalnya dia menyerang bulan 3, bulan 4, baru bulan 7 ketemu gitu ya. Awal penyakitnya mungkin dia makan itu waktu musim hujan kan, tuh bulan 3 ya. Lama-lama sekarang bulan 7 ternyata dia ini udah parah. Tidak kemungkinan sembuh kalau tidak dipotong gitu. Jangan sayang-sayang, daripada tanaman kita menderita, lebih baik kita potong, cari lubangnya itu. Terus resep yang kemarin kita semprot, kalau pakai sprayer yang ukuran 20, kasih 100 200 240 cc kalau yang 20 liter. Tapi kalau yang ukuran sprayernya 15, kasih aja hanya 200 cc gitu kan, satu tangki itu baru disemprotkan. Nah, disemprotkan itu sampai mandi betul, dari mulai batang, daun, sampai sekelilingnya harus dimandikan seperti basah sekali gitu. Jangan cuma asal lewat, harus betul-betul basah. Nah, obat itu sehabis dia disemprotkan udah mengering, dia timbul bakal warna kayak yang dibuat dari toko, semacam apa itu yang dari toko itu kan, itu antrakol gitu. Jenis itu obat yang resep itu. Kalau udah kering misalnya percis, dia antrakol gitu kan gitu. Makanya sedini hari begitu lihat ada bintik-bintik warna coklat, kehidupannya kurang enak sebiasanya dengan yang lain yang sehat, kita cepat ditanggulangi gitu kan. Mudah dan meriah itu obat, insya Allah gitu ya. Itu resep dari orang tua sejak zaman dulu, dari turun temurun kita pakai gitu. Mohon maaf bapak-bapak, Mamang selama 5 bulan menginjak sekarang ini hampir 7 bulan kita menyeleksi dari kenapa timbulnya penggerek batang atau busung ya, busung batang. Ternyata dari awal dibawanya sama semacam belalang yang punya belalai gitu kan, dikentut jadi dia gosong begini. Terus lama-lama kemudian dia jadi berlubang pecah begini. Nah, lama-lama dia mentok di ruas, akhirnya timbul jadi ulat. Sebelum jadi ulat dia berbentuk batangnya begini, sakit toh, tidak normal gitu. Tumbuh-tumbuh hijau juga, karena mungkin kalau hijau ini ya efek dari obat gitu. Tapi meskipun dikasih obat, pendapat Mamang tidak mungkin dia sembuh kalau tanpa dibuang. Mau sembuh gimana coba keadaannya begini ya. Ruas ini habis tuh, habis, tinggal ininya aja. Dalamnya udah habis ini. Dimana ada kesuburan hidup, sedangkan yang dia membangun daun, buah, tunas, ini yang di dalam ini gitu. Dari luar nggak kelihatan gitu ya. Ada memang kalau udah lama kelihatan dia menguning, batang itu kotor gitu ya, macam kotor begini. Nah, belubang, setiap ruas dia belubang. Nah, lama-lama dia begini. Nah,
dia bercabang, ya, berlubang, sudah berlubang. Sudah berlubang ini. Nah, ini udah kronis di dalam. Ternyata dia udah turun di bawah ulatnya ini. Nih, ulatnya. Terima kasih bapak-bapak yang sempat menonton video dari channel Mamang Kebun. Mohon dukungannya demi kelancaran Mamang Kebun mencari solusi atau mencari penyakit dari merica. Jangan sampai kita menunggu bahwa yang ditunggu itu merica punya penyakit, jadi menghasilkan buah yang jelek atau produksi yang kurang mencukupi. Jangan lupa tonton terus di channel Mamang Kebun, subscribe and comment. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera, semangat terus ya bapak-bapak. Jangan takut karena hama, kita selalu berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.